Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Asupan Sebelum Tidur. Kali ini gue akan menceritakan sebuah tragedi yang baru-baru ini terjadi di Tol Cipularang KM92. Di sini gue akan membahas mulai dari awal kejadian, detik-detik kecelakaan, bagaimana respon tim penyelamat, dampak kerugian baik finansial ataupun material, para korban, penanganan, dan kesimpulan. Tidak lupa juga hal mistis yang sering dikaitkan dengan kejadian ini. Sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian merinding tentunya. Kejadian ini bermula pada sore hari Senin 11 November 2024. Lalu lintas di Tol Cipularang KM92 arah Jakarta terlihat cukup padat. Jalan tol yang seringkali dikenal dengan lalu lintas padat ini semakin ramai karena hari kerja. Saat itu cuaca sangat mendung dan jarak pandang sedikit terganggu akibat kabut tipis yang menyelimuti kawasan perbukitan. Di antara ratusan kendaraan yang melintas, terdapat sebuah truk bermuatan kardus yang berasal dari Bandung menuju arah Jakarta. Truk tersebut tampak berjalan lambat karena membawa beban berat. Dan menurut beberapa saksi mata, laju truk terlihat tidak stabil, seperti mengalami masalah pada sistem pengereman. Supir truk, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, terlihat panik saat berusaha mengendalikan kendaraan di jalur menurun yang curam. Pada sekitar pukul 3 sore lewat 15 menit, insiden bermula ketika truk yang bermuatan kardus tersebut gagal mengendalikan laju kendaraannya di turunan KM92. Truk itu melaju semakin cepat dan supir yang sudah kehilangan kendali berusaha menghindari kendaraan di depannya dengan berbelok. Tiba-tiba, sayangnya, truk tersebut menabrak mobil minivan yang berada di jalur kanan. Benturan pertama inilah yang memicu rangkaian kecelakaan beruntun. Mobil minivan yang tertabrak terdorong ke depan dan menabrak kendaraan lain, menciptakan efek domino. Mobil-mobil lain di sekitar yang berjarak cukup dekat tidak sempat menghindar. Sebanyak 17 kendaraan terlibat dalam tabrakan beruntun ini, termasuk mobil pribadi, truk pengangkut barang, serta bus pariwisata yang membawa rombongan wisatawan. Dalam hitungan detik, jalan tol berubah menjadi tempat penuh kepanikan. Pengendara yang berhasil berhenti dengan selamat segera keluar dari mobil mereka untuk mendorong. Namun, api mulai terlihat dari salah satu kendaraan yang mengalami tabrakan keras di bagian belakang, menambah ketegangan di lokasi kejadian. Asap hitam pun mengepul ke udara, menandakan adanya kebakaran di salah satu kendaraan yang terlibat. Lalu, beberapa menit setelah kecelakaan terjadi, laporan mengenai insiden ini segera diterima oleh pihak Jasa Marga dan kepolisian setempat. Tim patroli jalan raya yang berada tidak jauh dari lokasi langsung menuju ke tempat kejadian. Mereka segera menutup jalur menuju Jakarta untuk memudahkan proses evakuasi dan mengarahkan pengendara keluar di gerbang tol Cikamuning untuk menghindari kemacetan yang semakin parah. Tim SAR dan pemadam kebakaran tiba di lokasi dalam waktu kurang dari 30 menit. Proses evakuasi korban yang terjepit di dalam mobil menjadi prioritas utama. Beberapa kendaraan yang rusak parah memerlukan alat berat untuk mengevakuasi korban yang terjebak. Di antara suara sirine ambulan dan teriakan panik para korban, tim medis berusaha memberikan pertolongan pertama kepada mereka yang mengalami luka-luka. Seorang saksi mata, Bapak Arif, yang merupakan pengemudi bus pariwisata yang nyaris terlibat dalam kecelakaan, menceritakan suasana mencekam tersebut. Saya hanya berjarak sekitar 10 meter dari truk yang kehilangan kendali. Saat melihat truk itu menabrak mobil di depannya, saya langsung mengerem mendadak. Beruntung, bus kami berhenti tepat waktu. Tapi saya melihat beberapa mobil di depan saling bertabrakan, ujar Arif. Lalu, kecelakaan tersebut menyebabkan kerusakan parah pada kendaraan yang terlibat dan menelan korban jiwa serta luka-luka.
Hingga saat video ini dibuat, terdapat laporan mengenai 3 korban meninggal dunia, sementara belasan lainnya mengalami luka ringan hingga berat. Korban yang luka-luka segera dibawa ke rumah sakit terdekat, termasuk RSUD Purwakarta dan RS Bakti Husada. Kepolisian bersama pihak Jasa Marga masih melakukan penyelidikan mengenai penyebab utama kecelakaan ini. Dugaan awal sementara mengarah pada faktor remblong yang dialami oleh truk pengangkut kardus. Namun kondisi jalan yang licin akibat hujan gerimis juga dianggap sebagai faktor yang memperparah insiden ini. Petugas kepolisian juga memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kronologi kecelakaan tentunya. Di sisi lain, lalu lintas di tol Cipularang menuju Jakarta tertutup total selama beberapa jam. Ribuan kendaraan tertahan, menyebabkan antrian panjang hingga beberapa kilometer. Pengendara yang terjebak dalam kemacetan pun mulai merasa frustasi karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membuka kembali jalan. Jasa Marga kemudian membuka jalur darurat untuk mengalihkan arus lalu lintas agar kemacetan dapat terurai. Di sisi lain, evakuasi kendaraan dan pembersihan jalan memakan waktu hingga 5 jam. Alat berat dikerahkan untuk mengangkut kendaraan yang rusak dan membersihkan sisa-sisa puing yang berserakan di jalan tol. Selama proses tersebut, pihak kepolisian juga memberikan sosialisasi kepada pengendara yang melintas mengenai pentingnya menjaga jarak aman dan memeriksa kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan jauh, terutama di jalur menurun seperti di tol Cipularang ini. Tentu saja kecelakaan beruntun ini mengingatkan kembali akan beberapa insiden serupa yang pernah terjadi di tol Cipularang, terutama pada turunan tajam yang seringkali menjadi tempat rawan kecelakaan. Pihak berwenang berencana melakukan evaluasi ulang terhadap sistem keamanan di jalan tol tersebut, termasuk peningkatan fasilitas escape ramp yang dapat digunakan oleh kendaraan yang mengalami kegagalan pengereman. Namun, di balik semua peristiwa ini yang terjadi di tol Cipularang, tidak hanya dikenal karena tingginya angka kecelakaan, tetapi juga sering dikaitkan dengan cerita mistis yang sudah berkembang lama. Menurut beberapa cerita warga dan pengemudi, kawasan KM 90 hingga KM 100 dianggap sebagai zona angker karena sering terjadi penampakan sosok misterius. Salah satu kisah yang sering terdengar adalah penampakan wanita berbaju putih yang berdiri di pinggir jalan, terutama pada malam hari atau saat kabut tebal. Banyak yang percaya bahwa sosok ini adalah arwah korban kecelakaan sebelumnya yang belum tenang saat itu. Selain itu, beberapa pengendara melaporkan mengalami gangguan aneh seperti tiba-tiba merasa ngantuk berat atau merasakan hawa dingin yang tidak biasa saat melintas di area ini. Ada juga fenomena lain yang sering terjadi adalah kendaraan yang tiba-tiba kehilangan kendali atau mengalami masalah teknis tanpa sebab yang jelas. Pengemudi yang tidak mengetahui latar belakang mistis tol Cipularang seringkali merasa bingung saat kendaraannya tiba-tiba bermasalah di turunan tajam, meskipun sebelumnya dalam kondisi yang baik. Cerita-cerita ini tentunya berkembang seiring dengan banyaknya kecelakaan beruntun yang terjadi di lokasi tersebut, sehingga menambah kesan mistis dan menyeramkan bagi mereka yang melintas, terutama pada malam hari atau saat kondisi cuaca buruk. Terlepas dari aspek mistis ini, banyak pihak yang beranggapan bahwa faktor kelalaian manusia dan kondisi jalan yang ekstrim menjadi penyebab utama tingginya angka kecelakaan di sana. Dengan adanya kejadian ini di tragedi KM 92 Cipularang, menjadi pentingnya kewaspadaan dan perawatan kendaraan yang optimal, terutama bagi kendaraan berat seperti truk yang membawa muatan besar. Investigasi lebih lanjut oleh pihak kepolisian akan menentukan apakah terdapat kelalaian dari pihak pengemudi atau masalah teknis yang lebih serius yang perlu diperbaiki. Kami, tim Kris Cerita Mistis, turut berbelasungkawa atas kehilangan yang dialami. Semoga para korban yang meninggal dunia diberi tempat terbaik di sisinya, dan yang terluka segera pulih. Cukup sekian, gue Irsal. Semoga kalian tidak bisa tidur.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.